Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunisi Rahayu Trisnawanti dari kelas PGSD 19A1. Di sini saya akan merisum mengenai materi yang sudah dipelajari dari pertemuan 2 sampai dengan pertemuan 14. Oke, langsung saja. Baik, yang pertama yaitu materi tentang penelitian pendidikan. Pengertian penelitian pendidikan sendiri yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mencari jawaban mengenai permasalahan dalam pendidikan secara rasional dan logis, serta dengan adanya fakta yang akurat, yaitu dengan cara mengumpulkan data dan merumuskan kesimpulan dari data tersebut. Kemudian tujuan dari penelitian pendidikan diantaranya untuk memperbaiki atau memperkuat suatu teori pendidikan lama yang sebelumnya sudah ada, kemudian untuk sebagai bahan masukan, untuk meningkatkan mutu isi proses serta hasil pembelajaran dan pendidikan di sekolah, kemudian untuk menemukan pengetahuan, teori, konsep yang baru tentang pendidikan. Kemudian fungsi penelitian diantaranya menunjukkan isi dan cara mengajar serta mengorganisasikan dan menjalankan sekolah, memberikan penilaian terhadap program, prosedur, dan bahan-bahan pada hasil pendidikan yang sudah dicapai, serta menyediakan pandangan dan penyuluhan yang berhasil untuk pembaruan pendidikan. Yang kedua yaitu mengenai metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. Yang pertama yaitu penelitian kuantitatif yang bersifat deduktif, artinya berusaha memahami suatu fenomena dengan cara menggunakan konsep yang umum untuk menjelaskan fenomena yang bersifat khusus. Penelitian kuantitatif dalam menguji hipotesis dan mengukur variabel pada umumnya didasarkan pada teori-teori atau konsep yang telah ada. Penelitian ini dilakukan untuk mengukur hubungan atau pengaruh antara dua variabel atau lebih. Data yang dikumpulkan dapat berupa angka-angka, sehingga penyajian datanya dapat berupa tabel atau grafik. Kemudian penelitian ini lebih mementingkan hasil penelitian daripada prosesnya. Teknik pengumpulan datanya dapat berupa tes tertulis, angket tertutup, dan wawancara tertutup. Kemudian jumlah sampel bersifat banyak dan sudah ditentukan sesuai dengan instrumen penelitian yang sudah dibuat sebelumnya. Selanjutnya, penelitian kualitatif yaitu bersifat induktif, empiris nasional atau sebaliknya dari kuantitatif. Metode ini sering digunakan untuk menghasilkan teori yang timbul dari data, bukan dari hipotesis seperti metode kuantitatif. Teori yang dihasilkan berupa teori substansif. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami, mencari makna di balik data, menemukan kebenaran atau empiris sensual dan empiris logis. Sampel yang dibutuhkan cenderung sedikit, berbeda dengan kuantitatif yang membutuhkan banyak data. Kemudian pengumpulan data dilakukan untuk memahami secara mendalam mengenai gejala atau fenomena yang dihadapi. Hasil penelitiannya berupa deskripsi teks. Teknik penelitian kualitatif diantaranya teknik observasi, angket terbuka, wawancara terbuka, diskusi kelompok terarah, kemudian dokumen atau artefak. Jadi perbedaan antara metode penelitian kuantitatif dan metode kualitatif yaitu penelitian kuantitatif lebih memberatkan pada hasil, sedangkan penelitian kualitatif lebih memberatkan pada proses. Kemudian hasil data kedua penelitian tersebut pun berbeda. Penelitian kuantitatif
hasil data yang berupa angka, sedangkan penelitian kualitatif hasil datanya berupa kata-kata atau biasa disebut teks deskriptif. Materi selanjutnya yaitu mengenai metode survei. Metode survei banyak digunakan dalam penelitian pendidikan, yaitu salah satunya penelitian deskriptif. Dengan metode survei dalam penelitian, mengambil sampel dari suatu populasi dengan menggunakan angket atau kuesioner sebagai alat pengumpulan data. Penggunaan angket merupakan teknik pengumpulan data yang efisien, yaitu berupa pertanyaan atau pernyataan secara tertutup maupun terbuka, kemudian diberikan kepada responden secara langsung. Hasil dari penelitian tersebut dengan menyebarkan angket berupa angka yang kemudian dikaitkan dengan faktor-faktor yang mendukung. Selanjutnya yaitu penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian yang dilakukan dalam pembelajaran di kelas untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar mendapat hasil yang lebih baik dari sebelumnya. PTK juga dilakukan untuk mencari solusi mengenai permasalahan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Kemudian langkah-langkah dalam melakukan PTK diantaranya perencanaan, yaitu terdiri dari mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, dan pemecahan masalah. Kemudian pelaksanaan, pengamatan, dan refleksi ditambah dengan siklus-siklus dalam PTK. Selanjutnya, penelitian pengembangan R&D, yaitu suatu proses untuk mengembangkan suatu produk atau menyempurnakan produk yang telah ada. Produk yang dimaksud yaitu buku, modul, alat pembelajaran di kelas, yaitu termasuk perangkat lunak atau software, dan juga laboratorium. Tujuannya untuk pengembangan dalam perancangan di lingkungan pembelajaran, perumusan kurikulum, dan untuk menjembatani kesenjangan yang terjadi dalam penelitian pendidikan dengan praktik pendidikan. Kemudian dapat menghasilkan produk penelitian yang dapat digunakan untuk mengembangkan mutu pendidikan dan pembelajaran secara efektif. Kemudian yang terakhir mengenai cara membuat laporan penelitian tindakan kelas dengan menentukan variabel X dan variabel Y, di mana variabel X ini yaitu variabel bebas, berarti mengenai penggunaan medianya. Kemudian yang variabel Y atau variabel terikat yaitu mengenai kompetensi dasar atau mata pelajarannya. Kemudian membuat identifikasi masalah dan rumusan masalah, serta sistematika penulisan dalam membuat laporan penelitian pendidikan. Baik, sekian resum yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.